Untuk kamu yang suka terlalu boros, saya kasih cara supaya kamu bisa memanage keinginanmu, biar nggak mementingkan keinginan di atas kebutuhan. Ada 3 pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, dan ini sudah saya terapkan sejak saya masih sekolah SMP yang terbukti ampuh. Pokoknya kamu bisa tetap hemat tapi nggak tersiksa. Nomor 1, perlu nggak sih? Saat kamu mau membeli sesuatu barang yang katakanlah itu adalah hal yang nggak terlalu bermanfaat, tapi memang kamu itu kepingin banget, tanya ke dirimu sendiri, perlu nggak sih saya membeli ini? Pertanyaan semacam ini akan membuatmu sadar dan langsung kepikiran, apakah kamu butuh ini sekarang atau tidak? Atau mungkin rasa senangmu setelah memiliki barang itu cuma bertahan 3 hari aja, dan jangan-jangan barang yang kamu inginkan itu fungsinya nggak terlalu kamu butuhkan. Inti dari pertanyaan itu adalah menjelaskan kepada dirimu, ini kebutuhan atau keinginan ya? Yang kedua, punya nggak? Dalam praktik membeli sesuatu, kita terkadang bisa tanpa sengaja membeli barang yang sebenarnya udah kita punya, atau jika dilihat-lihat fungsi barang itu sama seperti yang kita punya di rumah. Ya mungkin cuma beda merek aja lah. Membeli sesuatu yang sebenarnya udah kita punya itu rasanya kurang berguna banget. Lebih baik uangnya kita alihkan untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya di rumah kamu udah punya kipas besar, dan ternyata saat kamu pergi ke pasar ada yang jual kipas mini yang bisa dibawa ke sana sini. Kemudian kamu beli. Setelah beberapa minggu, kamu bosan sama kipas itu. Pada akhirnya kipas mini itu kamu anggurin karena memang nggak kamu butuhkan. Oke, ngerti ya? Kalau kamu mau membeli sesuatu, sebaiknya belilah sesuatu yang memang kamu butuhkan supaya barang itu terpakai. Tanamkan kepada dirimu prinsip bahwa keinginan belum tentu kebutuhan, tapi kebutuhan sudah pasti yang kita inginkan. Yang ketiga, ada yang lain nggak ya? Saat membeli sesuatu di berbagai tempat, itu terkadang ada barang yang harganya berbeda, tapi kualitasnya sama. Misal, harga wajan cap angsa di toko B itu dibanderol sekitar 30.000 per biji. Dan di toko B, wajan cap angsa justru lebih murah, dibanderol dengan harga 27.000 per biji. Dari merek yang sama dan toko yang beda, kita udah tahu bahwa harga wajan itu berbeda, tapi kualitasnya sama. Sebenarnya banyak perbandingan lain. Contohnya, sabun mandi cap badak harganya 10.000, dan sabun mandi cap kopi harganya 5.000. Sabun itu kan fungsinya bisa kita katakan semua sama buat membersihkan badan kita. Kalau misalnya kamu mau yang lebih murah, sebaiknya pilihlah sabun mandi cap kopi yang harganya 5.000-an itu. Ngerti kan sama yang saya jelaskan? Jadi, kesimpulannya, ada 3 pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri sebelum membeli sesuatu biar kamu nggak terlalu boros. Nomor 1, perlu nggak sih? Nomor 2, punya nggak? Nomor 3, ada yang lain nggak? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar.